Baik, pada video kali ini kita sudah masuk ke pembuatan halaman depan dari website yang dibangun, di mana yang akan dibuat dalam video ini yaitu membuat layoutnya. Pertama itu kita buat dulu sebuah controller baru, buka aja terminal, dan pastikan sudah masuk di directory project kita. Di sini namanya myblog. Kalau sudah masuk, tinggal masukkan perintah php artisan make controller, kemudian spasi nama controllernya. Dalam kasus ini saya akan membuat namanya itu blog controller, kemudian enter. Oke, berhasil dibuatkan. Kita cek di text editor, di apps, kemudian ke http controllernya. Di sini cari yaitu blog controller. Nah, seperti ini. Kemudian dalam kelas blog controller ini kita buat ya sebuah metode baru dengan nama home. Untuk awalan ya, kita buat dulu metodenya namanya itu home. Kemudian di sini kita return ke sebuah view. Untuk view-nya di sini kita buat dulu ya. Di resource, kemudian ke view, di sini kita buat folder baru dengan nama blog. Lalu di dalam folder blog ini buat lagi file baru namanya itu home.blade.php. Untuk sementara kosong dulu ya untuk halaman dari home-nya. Kita kembali lagi ke blog controller. Di sini kita masukkan dalam view-nya yaitu ke blog lalu .home. Nah, untuk sementara di kelas blog controllernya seperti ini. Selanjutnya kita buat dulu untuk layoutnya. Di resource, kemudian ke view, lalu ke folder layout. Di sini buat file baru dengan nama blog.blade.php. Untuk template-nya, di sini sudah disiapkan ya di file asset di part 112. Buka aja. Buka di file blog.html. Nah, ini template-nya ya. Copy aja semua. Lalu pastekan di file blog.blade.php. Nah, sekarang dalam file ini kita atur dulu. Pertama itu di sini bagian app name, bagian title-nya. Kita konfigurasi. Ngambil dari app.name. Untuk title, di sini kita gunakan directive yield. Namanya itu title. Kemudian dalam meta deskripsi di sini kita ganti nih yang kontennya deskripsi menjadi atau kita gunakan yield ya, yield description. Kemudian di sini kita masukkan untuk CSS bootstrap-nya. Menggunakan asset, lalu ke vendor, pilih yang bootstrap.min.css ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada custom style ya untuk template dari blognya. Nah, ini ya, sudah disiapkan juga. Tinggal masuk di project kita. Masuk ke public, kemudian ke vendor. Di sini tinggal kopikan ya, atau cut juga boleh. Oke, ini ada. Sekarang tinggal dipanggil ya. Set, lalu ke
vendor, kemudian ke my blog CSS, kemudian blog CSS. Lalu di sini font awesome, kemudian ke font awesome, lalu ke CSS all.me.css. Kemudian di sini icon flag, Oke, untuk CSS-nya seperti ini. Selanjutnya di sini bagian navbar ya. Nah, untuk navbar kita pisah, di mana dalam folder layout kita buat lagi nama foldernya itu _blog. Lalu kita buat navbarnya. Oke, ini salah ya. Flip. Nah, seperti ini. Untuk template-nya di sini juga sudah disiapkan. Nah, ini copy aja semua. Lalu pastekan. Nah, sekarang kalau sudah dibuatkan untuk navbar dari blog, sekarang di file blog kita panggil ya. Di baris 26 ini, menggunakan direktif include. Di sini ke layout, lalu ke blog.navbar. Seperti ini. Kemudian bagian konten di baris 32. Di sini menggunakan direktif yield, namanya itu konten. Lalu untuk footer sama ya kayak ini navbar, dibuat secara terpisah. Kita buat lagi di folder blog, file baru dengan nama _footer .blade.php. Template-nya sudah disiapkan. Kemudian di sini kita ganti app name-nya dari config, kemudian ke app.name, save, lalu di layout-nya kita panggil. Seperti ini. Kemudian sekarang kita importkan sebuah ini ya, JavaScript, yaitu jQuery. Selanjutnya untuk JavaScript dari Bootstrap-nya. Vendor ke Bootstrap, lalu ke JavaScript, pilih yang bundle min.js. Seperti ini. Oke, selesai untuk pengaturan layout dari blog. Sekarang di ini ya, di home dari blognya yang tadi dibuat, kita tambahkan kode baru, yaitu to extend ke layout, pilih yang layout.blog. Lalu di sini kita tambah lagi untuk mengisi title ya. Kita gunakan section.
home untuk contoh ya, ini sampel aja. Kemudian kontennya misalkan kita gunakan heading 2, ini konten. Oke, untuk sementara seperti ini dulu untuk home-nya, home dari blog. Kemudian kita pergi lagi ke blog controller. Untuk metodenya sudah dibuatkan ya tadi. Sekarang kita pergi lagi ke route-nya. Route lalu ke web.php. Nah, di sini yang route ini ya, yang hanya garis miring ini. Yang tadinya itu langsung ya mereturn ke halaman welcome. Welcome itu ada di, nah ini ya. Sekarang kita ganti, yaitu menggunakan controller ya. Kita hapus ini. Atau kita buat lagi yang baru ya. Route get sini URI-nya slash, kemudian parameter kedua itu action-nya sebuah array di sini. Lalu di sini value pertama itu yaitu ini ya, si kelas controllernya slash backslash app, kemudian ke controller, kemudian ke blog controller, lalu titik dua kali kelas, kemudian value kedua yaitu nama metodenya home, lalu di sini juga kita kasih name untuk route name-nya yaitu blog.home. Ini hapus ya yang atas karena sudah tidak digunakan, sudah diganti yang ini, atau di komentar juga boleh. Saya akan hapus saja. Sekarang kita cek ya di terminal dulu, php artisan route is dash name sama dengan blog. Oke, ini sudah terdaftar ya, berarti sekarang bisa digunakan. Save dan kita cek di browser. Nah, ini awalannya ya. Ini adalah halaman welcome awalannya. Sekarang ketika diakses si websitenya, kemudian enter, dan sekarang menjadi seperti ini. Kemudian kita cek dulu apakah ada yang kurang. Untuk icon tidak muncul ya. Di sini ada yang error ya di bagian layout dari blognya. Kita cek dulu. Oke, di sini ketemu masalahnya. Ini kan text script ya, bukan untuk CSS. Untuk CSS itu yaitu link ini. Ini berarti untuk JavaScript. Oke, sekarang kita ganti cs/ke all.min.js. Nah, seperti ini sekarang untuk font awesome-nya ada perubahan. Dan sekarang si alurnya hilang ya, dan icon juga sudah muncul. Oke, selesai untuk mengatur layoutnya. Selanjutnya di sini juga kita tambahkan ya untuk file multibahasa. Kita buat dulu di resource, kemudian ke folder lang. Pertama di file bahasa Inggris di sini untuk bahasa Inggrisnya dengan nama blog. blog.php kita isikan dari blog ini untuk bahasa Inggris.
kopikan semua dan paste. Satu lagi untuk bahasa Indonesianya, blog.php. Lalu paste. Oke, di sini sekarang kita coba ya. Kita coba tes di home. Kita ganti title-nya menjadi trans, kemudian ke blog.title, lalu ke .home. Save dan kita coba lagi. Oke, berhasil ya, muncul di sini paling atas my blog strip home. Oke, sampai saat ini selesai untuk mengatur halaman utama dari blog. Pada video selanjutnya kita atur dulu atau kita konfigurasi ya bagian navbar dari halaman blog ini.